buat Dede, lihat di story-nya nih gimana sih, boleh ceritain dikit tuh Bang Bi, mungkin di spill. Ya sebetulnya saya ada mengerjakan beberapa lagu. Ada yang sebagian untuk istri, memang diminta oleh label Lesti. Ada yang memang saya sediakan untuk orang lain. Bukan karena saya tidak mau ngasih ke Lesti, tapi memang lagu ini dan menurut saya dan menurut Lesti tidak masuk untuk genrenya dia gitu. Jadi memang saya pisahin karena saya ingin Lesti berkembang dengan genrenya dia sendiri gitu. Jadi ya kalau memang tapi ya memang saya memang lagi gemar-gemarnya ya bikin lagu. Bisa dibilang kecemplung juga ya, karena tahun lalu tahun ini di bulan 3 saya iseng bikin lagu, terus mulai pelan-pelan, lalu saya mulai targetin tuh, oh yaudah coba deh gue berkarya, gue bikin lagu, gue nulis, bikin notasi segala macam, dan gue harus targetin setahun minimal 4. Ternyata saya keterusan malah jadi 13 lagu gitu sebelum akhir tahun. Dan ya mudah-mudahan dengan saya merambah dunia baru yang saya tekunin, yaitu dunia musik, bisa menambah kualitas dalam diri saya gitu, dan berharap bukan hanya sekedar aji mumpung saya masuk di dunia industri musik, dunia musisi, tapi memang saya pengen long last gitu, pengen seperti para idola seperti Mas Yofi, Teh Meli gitu, yang memang dikenal sebagai hitsmaker yang bisa menciptakan sebuah lagu yang bisa di era mana saja gitu. Lagu yang buat Dede itu genrenya dangdut, Bang Bi. Ditunggu aja, saya nggak bisa speak. Itu kan tulisannya featuring tapi di blur gitu. Nah itu apakah Bang Bilar yang ikut nyanyi itu featuring juga? Adi Sky sebetulnya. Tapi di tengah. Tapi biasanya lagu juga salah satu jadi soundtrack sinetron Indonesia. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM, karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan SCTV saat itu ngeposting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya gitu. Tentu saya bangga sekali ya, tentu saya sangat merasa terhormat gitu ya, karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack, dan dan bukan cuma saya yang happy, istri saya pun juga sama gitu, karena ini karya yang benar-benar kita bikin bersama kan. Memang kita bikin bareng-bareng, saya bikin lagu, Lesti yang menyanyikan, dan untuk Lesti pun juga dia juga tidak kalah bangganya karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah kalau nggak salah di lagu di sinetron Bismillah Cinta, tapi memang saat itu bukan solo tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu saat itu gitu. Tapi ini bangganya beda karena ini benar-benar Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Dan begitu saya kasih kabar, saya sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan, dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Dan biasanya Bang Bi kalau Adi Arsy cerita soal apa sih? Itu Dari Lesti. cerita itu inspirasi, kalau dibilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita, di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia, namun juga bisa bersama di surga nanti gitu. Dan dan itu sebagai saya pengen lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga, dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu, yang berharap pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya tidak hanya di dunia maupun juga di surganya nanti. Kalau lagu yang mau dibikinin tentang apa sih, mungkin Bang Billy sedikit lah di spill gitu. Dibikin. Kamu nanya. Tunggu aja ditunggu. Tapi biasanya nih seorang Bilar tuh kalau lagi nulis lagu tuh inspirasinya dari mana sih? Bahkan sampai belasan lagu tercipta. Apakah dari mana? Kalau boleh jujur, dari kamu kayaknya. Kalau boleh jujur, alhamdulillah saya udah bikin 13 lagu ya. Dan itu semuanya terinspirasi dari kisah yang pernah saya rasakan. Kalau boleh jujur, tapi bisa itu kisah yang memang dari, ada sebagian yang dari masa lalu, ada sebagian yang saya rasakan sekarang. Cuma kebanyakan memang dari kisah yang udah pernah saya lewatin. Lalu saya kombinasikan dengan yang terjadi, yang sedang relate di masyarakat gitu.
gitu. Oke, ketika cukup. Bang Bi, mengenai yang di story Bang Bi kan Bang Bilar ini Bang. Sampai jam 5 ya. Iya. Bang Bilar kan di story kan akhirnya menanggapi netizennya katanya terlalu gembor-gembor kayak banggain istri lah, itu gimana sih Bang Bi untuk menanggapinya tuh di story Bang? Ya sebetulnya enggak, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang baru ya. Ya kayak kita ibarat punya mainan baru lah. Bukan cuma saya, tentunya kalau kadang-kadang kita kan punya mainan baru, pengennya kita mainin terus, pengennya kita posting. Nah itu yang terjadi sama saya saat ini. Jadi saya tuh bangga gitu, punya mainan baru, punya ibaratnya punya produk baru gitu. Dan kenapa saya posting? Ya memang itu adalah bagian dari bentuk promo juga gitu. Ya dengan harapan ya itu bisa menjadi bisa menjadi membuat orang menunggu karya dari saya gitu. Dan ya mudah-mudahan, mohon doanya tentunya ini. Tapi postingan saya karya-karya saya tentu tidak ada sedikit pun niat untuk menyombongkan. Itu hanya murni karena memang rasa bangga saya, dan memang tujuan saya untuk sekedar mempromosikan karya saya. Maka dari itu mudah-mudahan, mohon doanya lagu ini bisa karya-karya saya bisa banyak didengar oleh orang dan bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Bang Bi, itu salah satu cara untuk karya-karya yang banyak ini untuk membuka para haters ya sih, untuk dengan karya Cemerlang Saya. Berkarya itu sebetulnya menurut saya memang saya senang musik aja gitu. Jadi tidak ada niatan untuk gue pengen bukti ini, enggak juga gitu. Ini murni karena memang gue senang dengar musik. Gue dulu punya tetangga tukang kaset dengerin musik, terus punya cita-cita kapan gue bikin lagu sendiri ya gitu. Kapan gue bisa buat lagu dari karya tangan gue sendiri. Jadi ya tidak ada embel-embel bahwa gue perlu pembuktian nih, gue perlu validasi nih begitu. Tapi pusing mungkin membuat lagu nih, mungkin ada nggak sih ngapain gitu ketika pusing gitu? Lagi stuck. Lagi misalnya lagi kepentok. Oh sering banget. Biasa gue baca buku dan tidak memaksakan sih. Pasti gue baca buku cari referensi. Tapi kalau memang mentok banget, gue gak pernah memaksakan. Gue pilih udah nanti tinggalin dulu sambil melakukan aktivitas seperti biasa, dan nanti gue berharap tiba-tiba dapat inspirasi, dapat ilham aja gitu. Biasanya ngapain kalau dapat inspirasi? Selain baca buku gitu? Bengong atau sambil di motor. Makanya gue hal unik yang gue lakukan ketika gue kadang-kadang lagi mentok, gue suka jalan sengaja ke tempat tujuan. Gue nggak pakai mobil, jadi gue sengaja pesan ojek gitu. Jadi supaya sepanjang perjalanan gue tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Lalu ketika muncul, gue tinggal catat gitu. Berarti kan setelah Arsimu jadi soundtrack, pertama bisa jadi buat semangat lu buat bikin lagu lagi, lirik lagu, dan kedua bisa jadi terbebani gitu gak sih? Ada dua mungkin, gimana tuh mulai sekarang ini? Dibilang beban sih enggak ya, karena ya gue enjoy, sangat menikmati dunia apa, karena memang ini bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Bukan sesuatu yang memang gue harus target satu hari bikin lagu satu, nggak begitu. Gue ketika lagi bisa, lagi mampu, lagi bikin ya gue kerjain. Ketika lagi enggak ya gue nggak memaksakan. Ini menurut gue sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu hal baru yang gue lakukan yang sangat menyenangkan. Tapi Bangnya juga disuruh nyanyi atau olahraga sih kan? Sering banget posting-posting udah pintar nyanyi nih. Iya. Juga pintar sih. Orang tua itu memang memang orang pertama yang memang ditiru ya sama anaknya. Makanya El itu kegemarannya itu sesuatu yang memang dia sering lihat tiap hari. Nyanyi, main piano, ngejreng gitar, sama main bola gitu. Jadi memang itu sesuatu yang memang orang tuanya sehari-hari lakuin, dan memang ditiru oleh El ini gitu. Tinggal bagaimana kita orang tua nanti ya, kita pelan-pelan kita pantau, kita lihat nih anak kemampuannya di mana gitu. Nanti tinggal kita kembangin, tinggal kita arahkan dengan baik, tinggal kita bimbing lah. Karena kalau dilihat sekarang sih dia gemarnya dia udah mulai tahu nada, ngerti nada. Nggak banyak anak umur 2 tahun yang bisa do re mi fa sol la si do tapi ngerti gitu. Saya aja fales.
akan jadi penyanyi mungkin ke depannya? Hah? Akan jadi penyanyi mungkin ke depannya? kita nggak pernah tahu ya, tinggal kita nanti. Tapi kalau dilihat salah satu kegemarannya sih menyanyi ya, karena kayak kita nggak sengaja dia suka menirukan lagu-lagu yang sering dia dengar, kayak lagu-lagunya Pharrell, kayak lagu-lagunya lagu-lagu anak cicak-cicak di dinding, itu dia memang suka melantunkan ya, menadakan ya. Kadang-kadang dia bahkan saya juga suka kaget ya ketika dia lagi bengong, lagi main sendiri, dia suka bikin notasi-notasi sendiri kayak dia suka bikin nada sendiri gitu. Itu kan nggak banyak anak yang begitu gitu. Jadi ya Bang, kita lihat aja lah nanti kalinya bagaimana, tinggal kita support aja sebagai orang tua. Bang, akhir tahun bakal Abangnya apa sih? Panggilan tuh nggak? Bang, akhir tahun. Seblak kali ya. Bang, liburan akhir tahun kemana, Bang? Rencana Akhir tahun dari mau kemana? liburan mungkin ya? Akhir tahun mau Dari liburan kemana, Bang? Liburan gitu, Bang. Belum tahu. Nanti hitung aja. Resolusi tahun